pembagian jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201699789620. Saya melakukan uji kinerja di SMA PGRI Patrol Indramayu dan berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, hari ini kita akan sebelum ke materi, silakan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, siap. Sebelum belajar, para kabarnya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siapa lagi yang sudah hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada yang sakit ya. Amin. Sebelum ke materi, Ibu akan kita mengadakan ice breaking dulu. Coba berdiri. Ya. Siap? Siap. Ibu mau mencoba konsentrasi dari kalian. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, makasih tepuk tangan buat kalian. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang telah Ibu sampaikan kemarin, yaitu mengenai ekosistem. Ada yang tahu arti daripada ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Apa? Ya, interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, atau bisa disebut juga sebagai hubungan timbal balik. Coba sebutkan hubungan timbal balik seperti apa yang pernah kalian lakukan dengan lingkungan sekitar. Apa? Contoh, seumpama di rumah ada kucing nggak? Ada. Interaksi kalian terhadap kucing gimana? Ngasih makan katanya. Apa lagi? Ngasih minum. Sejak hari ini ya. Ini boleh interaksi ekosistem yang ada di sekitar kita. Lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Kadang ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Nah, yuk simak video berikut ini.
dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan proses sejarah. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Big akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung. Banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas dinamakan simbiosis. Ingat apa yang simbiosis? Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Misalnya akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Makanya selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Itu ya yang namanya makhluk hidup dan lingkungannya tidak hanya berhubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, tapi juga selalu berhubungan antara makhluk hidup dan hewan. bukan hewan makhluk hidup apa bukan? Iya. Hidup. Oke, sebelum ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengubah perilaku menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Itu secara aktif. Jadi kalian kalau seumpama secara aktif kalian harus bisa menjaga segala yang ada di lingkungan ya. Itu secara aktif. Secara kognitifnya siswa dapat menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem. Oke, di sini ada pengertian dari ekosistem. Ekosistem tadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya atau ya kesatuan fungsional. Nah, di sini makhluk hidup. Hubungan timbal balik tidak hanya untuk makhluk hidup sesama makhluk hidup saja, tapi juga kayak kalian sekarang duduk di kursi. Kursi itu makhluk hidup apa bukan? Bukan. Apa berarti? Benda Mati. Benda mati. Oke. Benda mati. Berarti yang namanya hubungan timbal balik atau ekosistem ini tidak hanya makhluk hidup dan makhluk hidup saja, tapi makhluk hidup dan benda mati, atau bahasa biologinya itu adalah apa? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Hidup. Yang abiotik? Mati. Mati. Contohnya yang ada di kelas, makhluk hidupnya siapa aja? Hah? Kita manusia. Apalagi? Kucing yang ada di kelas aja di ruangan ini itu apa? Nyamuk. Ada nyamuk? Ada nyamuk nggak? Semut. Berapa ada semut? Oke, yang
itu seperti cahaya matahari. Terus udara, apalagi? Air, apalagi? Tanah, api, iklim, bunga, ya, ada iklim, ada cuaca, itu masuknya ke abiotik, benda mati. Nah, ini hubungan dengan manusia, hewan dan dekomposer sangat sekali membutuhkan yang namanya abiotik ini. Bayangkan kalau seumpama kita tidak ada yang namanya udara. Apa yang manusia rasakan tanpa udara? Cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, apa yang kita rasakan? Gelap. Berasa malam dan hari. Air. Kalau tidak ada air, kering. Siapanya yang kering? Tanah. Kalian tidak butuh air? Yang kedua, di sini ada ekosistem dibagi menjadi dua. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada biotik dan abiotik. Nah, ini ada contohnya. Untuk yang biotik ada hutan, yang abiotik ada sungai. Di situ ada batu dan ada air. Itu juga abiotik, makhluk yang tidak hidup. Oke. Yang kedua, di sini ada ekosistem dibagi menjadi dua. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada biotik dan abiotik. Nah, ini ada contohnya. Untuk yang biotik ada hutan, yang abiotik ada sungai. Di situ ada batu dan ada air. Itu juga abiotik, makhluk yang tidak hidup. Terus di sini ada komponen biotik dibagi menjadi dua. Ada apa ini? Darat, laut. Ada darat, ada laut. Nah, ternyata makhluk hidup di darat tidak hanya ada di darat saja, tapi juga ada di laut atau perairan. Tidak hanya di laut ya, tapi di perairan. Perairan air laut dan perairan air tawar. Air tawar. Coba kalau ekosistemnya apa saja? Ayam, kuda, apalagi? Gajah, apalagi? Bebek, tumbuhan ya, tumbuhan. Kalau ekosistem air, ada air laut, ada ini air lah ya, air. Laut dan tawar. Ya. Kalau ekosistem air laut, apa aja yang kalian ketahui? Ekosistemnya ikan apa? Ikan paus, ikan asin, Paus. Terus ikan nemo, dugong, ikan yang dugong, remora, apalagi kalau air tawar? Ikan lele, ekosistemnya ada dua, antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Nah, di sini ada interaksinya antara makhluk hidup dan lingkungannya. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi hubungan ya. Nah, untuk yang makhluk hidup antara timbal balik satu spesies maupun antar spesies. Seumpama kita dengan kambing ya. Ada spesies manusia, ada spesies kambing. Nah, di situ manusia sangat membutuhkan kambing untuk bisa dimakan. Kambing juga sangat membutuhkan manusia untuk apa? Untuk makan juga. Kalau tanpa bantuan manusia, mungkin dia juga bisa makan sendiri. Ya, mencari makan di ladang orang seumpama. Terus di sini dalam bagian ini akan dibahas mengenai interaksi antar individu
keunggulan manusia itu namanya populasi dan spesies manusia. Tapi kalau manusia itu lagi sendiri, berarti dia adalah individu dari manusia. Makanya setiap manusia per individu tentu dikasih nama ya. Ada nama Sherly dan lain sebagainya. Populasi ini golongan tadi yang dibilang sama dengan spesies. Populasi sapi seumpama, populasi kambing seperti itu ya. Nah, komunitas itu adalah makhluk hidup yang ada di satu wilayah. Seumpama di wilayah kita, di desa kita, komunitasnya apa aja yang ada di dalamnya? Manusia, ada kucing, ada apa lagi? Kambing. Di antara nama interaksinya ada antar individu membentuk populasi. Satu individu, satu ekor itu namanya individu. Yang ekor atau banyak makhluk hidup itu namanya populasi. Nah, terus banyaknya populasi akan membentuk komunitas. Banyaknya komunitas akan membentuk ekosistem. Banyaknya ekosistem akan membentuk biosfer. Pinter sekali. Nah, ini adalah interaksi individu membentuk populasi. Ini contohnya, individu tadi yang disebutkan, individu adalah dia yang dia yang sendiri. Kalau seumpama lebih dari satu maka disebut populasi. Interaksi antar populasi membentuk komunitas. Interaksi antar populasi yang satu dengan yang lain dalam satu area tertentu membentuk komunitas. Beberapa kategori umum tentang interaksi dan hasil akhir yang didapat oleh makhluk hidup. Di antaranya di sini ada nama interaksinya nih, ada kompetisi, ada predasi, ada parasitisme, ada simbiosis, mutualisme, ada netralitisme. Nah, di bawah ini ada pengertian dari beberapa interaksi tadi. Yang pertama kompetisi. Dari bahasanya pasti kalian tahu kompetisi. Soalnya gede dong, Mbak. Ya, yang gede soalnya. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kebutuhan hidup yang sering diperebutkan tersebut, antara lain makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Yang namanya kompetisi ada dua macam. Ada kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kalau intra itu apa? Satu jenis. Satu jenis. Kalau kompetisi inter Jenis. lawan jenis. Beda jenis. Beda jenis atau beda spesies ya. Nah, di sini kompetisi ini adalah hal yang sangat merugikan baik satu pihak maupun pihak yang satunya ya, yang lainnya seperti itu. Ya, contohnya seperti kucing. Ini kita nanti kesininya. Contoh seperti kucing dengan kucing satu spesies. Dia merebutkan sesuatu atau merebutkan makanan. Apa makanan kucing? Tikus, ular, ikan. Ayam. Coba kalau seumpama dia makan nih satu piring, umpama kamu kasih menunya banyak. Terus ada dua kucing, apa yang akan terjadi dengan kucing? Itu namanya kompetisi ya. Tidak hanya merebutkan unsur makanan saja, tapi juga pasangan, tempat tinggal ya, seperti itu. Predasi. Apa itu predasi? Di dalam sebuah interaksi Ya. Makan yang lain. Ya, memakan yang lain. Di sini contohnya adalah kucing sedang memakan. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa interaksi predasi, di mana yang predasi ini tidak jauh dengan yang namanya predator. Predator itu adalah pemangsa. Nah, interaksi selanjutnya adalah parasitisme.
hidup berbeda disebut simbiosis yang berarti bersama interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Buku ini tuh ya. Ya, sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling menguntungkan. Di mana di sini contohnya adalah bunga dan kupu-kupu. Bunga, kupu-kupu menyerap sari daripada bunga, dan dengan adanya penyerapan sari oleh yang dilakukan kupu-kupu, maka dia akan mengalami yang namanya penyerudukan. Nah, ini komensalisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lain tidak terpengaruh atau tidak dirugikan, tidak dirugikan juga. Ya, contoh ikan hiu dan remora. Kenapa kok merasa diuntungkan? Yang diuntungkan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan siapa? Jelas remora. Karena apa? Dengan dia dekat dengan hiu, dia mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, dia terlindungi. Maka pemangsa atau predator yang akan nanti memangsa dia akan takut karena dia dekat-dekat yang namanya ikan hiu. Ya. Yang kedua, ikan remora akan mendapat keuntungan dengan memakan sisa-sisa makanan daripada serpihan ikan hiu makan tadi. Paham? Tapi di sini ikan hiunya dia tidak merugikan, tidak merasa dirugikan, tidak merasa diuntungkan juga. Itu komen. Terakhir adalah netralitisme atau tidak mendapat keuntungan dan tidak merugikan apa-apa. Kedua pihaknya tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Meskipun dia hidup dalam satu tempat. Contoh di sini adalah domba dan ayam. Kenapa tidak dirugikan dan tidak diuntungkan? Karena makanan ayam dan kambing itu berbeda. Kambing makan apa? Rumput. Ayam makan apa? Pur. Ya, makanannya berbeda ya. Jadi tidak akan berebut makanan dan tidak akan ada kompetisi di antara mereka. Interaksi selanjutnya adalah interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Puncak pegunungan yang tinggi serta beberapa ratus meter lapisan udara di atasnya terdapat berbagai macam ekosistem tadi yang Ibu katakan ya. Kalau di satu wilayah mungkin hanya ada manusia, kambing, macam-macam ekosistem. Secara grafis, besar ekosistem dibedakan menjadi sistem darat dan laut, perairan. Tadi dibilang perairan ya. Nah, tadi perairan dan tentunya rantai akan terjadi rantai makanan. Entah itu di ekosistem darat ataupun di ekosistem air laut dan air tawar. Kalau seumpama di darat ada kalau di darat contohnya seumpama ekosistem sawah. Itu apa aja? Coba tugas yang kali Ibu minta di bawah. Silakan kalian buka tugasnya ya. Buka tugasnya dan kerjakan sekarang. Itu ada dua macam ya, ada dua macam rantai makanan. Ada rantai makanan sawah dan ada rantai makanan yang berada
konsumen pertama. Ya. Dan tikus akan dimakan oleh ular, yaitu konsumen kedua. Dan ular akan dimakan sama elang, yaitu di konsumen ketiga. Dan elang mati akan menjadi jamur, yaitu dekomposisi. Oke, tepuk tangan. Ini ada NKPD, di mana NKPD ini nanti tolong diisikan namanya, nama anggotanya ya. Dan tolong nanti Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Satu kelompok saja, satu kelompok, satu minor. Ya. Kelompok lain? Bisa. Ya. Oke. Sebelum Ibu menutup materi di hari ini, Ibu akan memberikan suatu rangkuman atau refleksi daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu cintailah semua hal yang ada di sekitar kita, karena yang namanya manusia tidak mungkin hidup sendiri. Namanya manusia pasti membutuhkan makhluk hidup yang lainnya ataupun lingkungannya ya seperti itu. Jadi manfaatkan yang ada di bumi ini. Allah tidak akan menciptakan sesuatu hal yang sia-sia. Makanya Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini pasti bermanfaat. Sinar ini sebutkan ekosistem merupakan satu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Komponen biotik antara lain udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan derajat keasaman. Keasaman. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, itu adalah evaluasi untuk hari ini. Dimana yang namanya makhluk hidup itu pasti berguna ya. Kasih waktunya untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, silakan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya, sebelum kita pulang agar kita selamat sampai tujuan. Silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam.